Laut Merah terbakar. Evolusi F-18 Super Hornet dan kampanye militer Amerika Serikat di Yaman di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Laut Merah kini menjadi panggung dari babak baru dalam konflik global yang mengancam jalur perdagangan internasional. Yang awalnya hanya gerakan pemberontakan akar rumput dari kelompok Syiah Zadei di awal 2000-an, kini telah berevolusi menjadi kekuatan militer semi-negara, kelompok Houthi. Diperkuat oleh dukungan finansial dan pelatihan militer dari Iran, serta teknologi strategis dari Rusia, mereka menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan menjadi ancaman nyata di kawasan. Kelompok ini tak hanya mendapatkan pasokan rudal balistik dan drone dari Iran, tetapi juga, menurut laporan intelijen, menerima dukungan penargetan berbasis satelit dan aliran senjata dari jaringan rahasia di Moskow. Dalam kurun waktu sejak 2023, lebih dari 300 serangan terhadap kapal telah terjadi di Laut Merah, salah satu jalur perdagangan maritim terpenting di dunia. Lebih dari 100 kapal telah menjadi target, 2 diantaranya ditenggelamkan. Houthi secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas banyak dari serangan ini. Menyadari ancaman ini, Amerika Serikat mengambil tindakan. Serangan presisi udara yang diluncurkan oleh Angkatan Udara AS di awal 2025 menghantam titik-titik strategis Houthi di Yaman dari peluncur rudal hingga pabrik drone. Namun puncaknya adalah masuknya F-18 Super Hornet Angkatan Laut AS dalam pertempuran, membawa bom paling canggih yang pernah dikembangkan oleh Amerika, GBU-53B Stormbreaker, atau dikenal juga sebagai Small Diameter Bomb 2. Stormbreaker membawa terobosan dalam dunia persenjataan modern. Dengan berat hanya 204 pon dan jangkauan hingga 110 km, bom ini dirancang untuk melacak dan menghantam kendaraan yang bergerak dalam kondisi cuaca ekstrim atau malam hari. Sistem pemandunya menggabungkan radar gelombang milimeter, inframerah, dan laser semi-aktif memungkinkan serangan presisi yang tak terpengaruh kabut perang, badai pasir, atau asap tebal. F-18F Super Hornet kini dapat membawa hingga 7 bom Stormbreaker dalam satu misi, menjadikannya alat penghancur fleksibel yang bisa melakukan banyak serangan tanpa harus kembali ke kapal induk. F-15E Strike Eagle telah menguji kemampuan membawa hingga 28 bom ini, sementara F-35 akan memuatnya secara internal dan eksternal di masa depan. Namun kekuatan Super Hornet tidak berhenti di sana. Dengan paket peningkatan Blok 3, pesawat ini menjadi lebih dari sekadar jet tempur. Ia menjadi platform digital masa depan. Dengan layar tampilan medan perang beresolusi tinggi, sistem jaringan canggih, TTNT dan DTPN, serta umur rangka pesawat yang diperpanjang hingga 10.000 jam terbang, Super Hornet siap bertahan hingga 2030-an dan mungkin lebih lama. Sistem penargetan juga mendapat peningkatan besar lewat Lightning Advanced Targeting POD menggantikan FLIR lama dengan kemampuan pencitraan kristal, fokus laser akurat, dan pelacakan target dalam kondisi ekstrim. Jika dikombinasikan dengan Stormbreaker, kombinasi ini menciptakan serangan yang sulit ditandingi oleh sistem pertahanan manapun. Di sisi pertahanan, sistem peperangan elektronik Super Hornet terus diperkuat melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi militer seperti RTX dan L3 Harris. Jet ini kini bisa mengganggu radar musuh, mengacaukan penguncian rudal, dan menciptakan lapisan perlindungan digital bagi kapal induk dan pesawat lain di sekitarnya. Namun pengubah permainan sebenarnya adalah pengembangan senjata laser. Prototip laser kompak dari program Launch kini mulai diuji untuk dipasang pada pesawat tempur taktis. Bayangkan F-18 Super Hornet dengan laser yang bisa menghancurkan drone hanya dalam hitungan detik tanpa suara, tanpa jejak asap, dan dengan biaya hanya beberapa sen per tembakan. Dalam pertempuran di mana drone murah Houthi diluncurkan dalam jumlah besar, ini bisa menjadi perisai udara yang tak tertembus. Satu Super Hornet bertenaga laser saja bisa melindungi seluruh gugus kapal dari ancaman udara. Ketika drone mendekat, jet ini bisa mengaktifkan sistem peperangan elektroniknya untuk membingungkan musuh, lalu memancarkan sinar laser dalam hitungan detik untuk menembak jatuh target. Tidak ada rudal mahal, tidak ada waktu tunggu, hanya kilatan cahaya yang mematikan. F-18 Super Hornet telah lama menjadi tulang punggung kekuatan udara Angkatan Laut AS, tapi dengan semua peningkatan ini dari bom pintar hingga sistem laser, ia bukan hanya bertahan di masa kini, tapi juga siap mendominasi masa depan. Peperangan telah berubah, dan pesawat tempur pun demikian. Super Hornet bukan lagi sekadar legenda dek kapal induk, ia kini menjadi platform tempur generasi mendatang, yang tidak hanya menyerang,
tetapi juga melindungi dan mengontrol ruang udara Laut Merah yang penuh gejolak. Dunia baru dalam peperangan modern. Sementara dunia menyaksikan ketegangan global meningkat, Amerika Serikat kini memasuki fase baru dalam pendekatan militernya. Tidak hanya mengandalkan kekuatan api besar, tetapi juga presisi, efisiensi, dan dominasi teknologi. Di pusat dari semua ini, Super Hornet Block 3 menjadi simbol transformasi tersebut, pesawat tempur yang dirancang untuk bertahan di tengah kompleksitas medan perang abad ke-21. Kampanye udara terhadap posisi Houthi di Yaman hanyalah permulaan. Dengan teknologi canggih yang disematkan di setiap sistem, FA-18 Super Hornet kini mampu beroperasi sebagai bagian dari jaringan tempur terpadu. Setiap jet bukan hanya penyerang, tapi juga pengumpul data, pemancar informasi, dan penjaga udara bagi pasukan darat maupun laut. Jaringan tempur ini memungkinkan pasukan AS melakukan misi secara serempak dan tanpa celah. Drone pengintai yang terbang di ketinggian, kapal perusak yang mengawasi dari laut, pasukan darat di lapangan, dan Super Hornet di langit. Semuanya kini bisa berbagi informasi real-time, membentuk satu entitas militer raksasa yang bergerak seperti satu pikiran. Senjata baru untuk medan perang baru. Di tengah gelombang drone murah dan rudal tak berawak yang diluncurkan dari perbukitan Yaman, efisiensi menjadi kunci. Menembak jatuh drone seharga ribuan dolar dengan rudal seharga jutaan bukanlah strategi jangka panjang. Maka muncullah solusi revolusioner, senjata laser. Dengan laser, Super Hornet tak perlu lagi khawatir soal amunisi atau waktu reload. Selama energi tersedia, senjata ini dapat menembak terus-menerus, menghancurkan target dalam sekejap tanpa suara. Kecepatan cahaya menjadi sekutu baru dalam peperangan. Di satu sisi, ini merupakan efisiensi maksimal. Di sisi lain, ini menciptakan ketakutan baru. Serangan tak terlihat yang datang begitu cepat, bahkan radar pun tak mampu memberikan peringatan. Dampaknya bagi kawasan dan dunia. Keberadaan Super Hornet yang dipersenjatai dengan teknologi canggih dan senjata laser bukan hanya pesan untuk Houthi. Ini adalah peringatan untuk seluruh dunia bahwa Amerika siap mengendalikan eskalasi konflik kapanpun dan dimanapun. Laut Merah adalah jalur kehidupan ekonomi global. Siapapun yang mengganggunya, kini harus berhadapan dengan kekuatan teknologi militer paling mutakhir di dunia. Namun, para analis juga mengingatkan, semakin tajam senjata, semakin besar pula tanggung jawabnya. Eskalasi di Laut Merah bisa meluas ke wilayah Teluk, mengganggu stabilitas minyak global, atau bahkan memancing keterlibatan kekuatan besar lain seperti Rusia dan Tiongkok dalam permainan pengaruh di Timur Tengah. Super Hornet, dari legenda menjadi legasi. Super Hornet bukanlah pesawat baru. Ia telah ada sejak era awal milenium dan berkontribusi dalam berbagai konflik dari Irak, Afghanistan, hingga operasi-operasi rahasia di Pasifik. Namun dengan hadirnya varian Block 3, ia bukan hanya bertahan, ia berevolusi. Dengan peningkatan struktur, integrasi sistem AI konektivitas real-time, persenjataan pintar, dan kini kemampuan laser, Super Hornet menjelma menjadi platform pertempuran paling adaptif dalam sejarah penerbangan militer AS. Tak lama lagi, Super Hornet bisa menjadi pesawat pertama yang melakukan misi gabungan, melumpuhkan radar musuh dengan electronic warfare, menghancurkan target bergerak dengan bom Stormbreaker, menembak jatuh drone dengan laser, dan semua itu dilakukan dalam satu penerbangan oleh satu pilot. Dunia sedang melihat evolusi tak hanya dalam peperangan, tapi juga dalam filosofi militer. Bukan sekadar jumlah pasukan atau besar ledakan, tapi kecerdasan sistem, presisi, dan dominasi digital menjadi penentu kemenangan. FA-18 Super Hornet menjadi lambang dari babak baru ini. Ia bukan lagi hanya senjata, tapi juga otak dalam pertempuran. Ia tidak hanya menembak, tapi juga berpikir. Ia tak hanya bertahan di langit, tapi mengendalikan langit itu sendiri. Dan saat Super Hornet mengudara di atas Laut Merah, membawa cahaya laser di bawah sayapnya, satu hal menjadi jelas, medan perang telah berubah, dan Amerika telah menyiapkan jawabannya. Mengukir ulang taktik dan strategi global. Keberhasilan Super Hornet dalam melaksanakan misi-misi di Laut Merah bukan hanya pencapaian teknis. Ini adalah sinyal kuat kepada dunia bahwa medan tempur masa kini tak lagi dibatasi oleh batas-batas konvensional.
Dalam dunia di mana serangan bisa datang dari drone kecil seharga ribuan dolar atau rudal balistik yang menempuh ratusan kilometer, kecepatan respons, fleksibilitas platform, dan kecerdasan sistem menjadi nilai utama. Amerika Serikat sedang mengadopsi apa yang disebut banyak ahli militer sebagai kill chain digital, rantai pembunuh berbasis data yang menghubungkan intelijen, pengintaian, komando, dan tembakan presisi dalam satu ekosistem waktu nyata. Super Hornet, khususnya dalam konfigurasi Blok 3, adalah pusat dari strategi ini. Ia bukan hanya pengeksekusi, tapi juga penghubung. Ia bisa menerima data dari satelit, drone, radar kapal, dan mengubah informasi itu menjadi tindakan yang menghancurkan dalam hitungan detik. Keunggulan ini menciptakan perubahan dalam kalkulasi global. Negara-negara yang selama ini mengandalkan strategi asymmetric warfare, seperti Houthi, Hizbullah, bahkan kelompok di Afrika Utara atau Asia Tengah, kini harus memperhitungkan bahwa keunggulan murah dan kuantitas bukan lagi jaminan kemenangan. Drone bisa dibanjiri, tapi juga bisa dibakar habis dari langit tanpa suara, tanpa sisa. Bagi negara-negara di kawasan, terutama Arab Saudi, UEA, dan Israel, kemunculan Super Hornet yang dipersenjatai laser dan bom pintar menjadi pertanda akan masa depan tempur kawasan. Mereka bukan hanya melihat teknologi baru, tapi juga standar baru dalam strategi pertahanan dan penyerangan. Persaingan senjata cerdas dan anti-drone bisa menjadi perlombaan berikutnya di Timur Tengah. Yang paling mencolok dari transformasi ini adalah pergeseran filosofi perang Amerika. Jika dulu kemenangan diukur dari seberapa banyak rudal diluncurkan, kini dihitung dari seberapa tepat satu bom mengenai sasaran yang mematikan jaringan musuh tanpa merusak infrastruktur sekitarnya.